Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharati. Pada ini kitab musannif menjelaskan masalah bersuci, masalah hukum-hukum bersuci. Yang pertama dalam masalah bersuci dijelaskan masalah macam-macam air. Kata musannif, al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru. Adapun macam-macam air yang diperbolehkan atau sah untuk bersuci, menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis, ada 7 macam-macam air. Sab'u miyahin, 7 macam-macam air. Yang mana dari 7 macam-macam air ini secara asalnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada manazala minas samai, ada air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, ataupun air yang yang keluar dari bumi. Nah, mana 7 air tersebut yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci, ya, menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Yang pertama ma'us samai, air langit atau air hujan, ya. Kita kenal dengan air hujan. Nah, air hujan tersebut sah untuk digunakan bersuci. Misalkan sedang turun hujan, ya, kita ingin sholat, misalkan sholat asar, waktu asar turun hujan. Nah, air yang turun itu sah, ya, digunakan untuk bersuci, baik langsung mungkin ada pelaron yang langsung ngucur, yang mengucurkan air, ataupun mungkin kita mewadahi air tersebut misalkan di ember. Nah, kalau kita gunakan untuk berwudu, nah maka itu diperbolehkan ataupun sah, ya, bisa mensucikan, ya, suci dan mensucikan. Nah, selanjutnya air yang diperbolehkan untuk bersuci atau sah untuk bersuci, wa ma'ul bahri, air laut, ya. Jadi air laut hukumnya sah atau boleh untuk bersuci, boleh untuk menghilangkan hadas, boleh untuk menghilangkan najis. Misalkan begini, ya, contohnya kita sedang ke laut lah gitu, sedang ke laut atau sedang mancing ikan di tengah-tengah laut gitu, ya, seperti nelayan-nelayan lah, contohnya para nelayan yang penghidupannya, ya, atau cari rezekinya di laut. Nah, sedang mancing ikan atau sedang menjala, tiba-tiba masuklah waktu sholat zuhur, ya, ingin sholat, bagaimana cara bersucinya? Kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin nelayan itu dari tengah laut sedang menjala, ketika datang waktu sholat zuhur ke pinggir dulu mencari air sumur, ya, pasti makan waktu, nanti ke tengah lagi, kan nggak mungkin. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan seperti itu? Maka boleh bersucinya atau berwudunya menggunakan air laut, ya, hukumnya sah seperti itu. Ataupun kita yang biasanya menggunakan air sumur, sedang main mungkin, ya, di laut gitu, diperbolehkan, ya, menggunakan air laut. Gitu. Wa ma'un nahri, adapun yang ketiga adalah air sungai, ya, air sungai. Kalau kata orang Sunda mah air wahangan gitu, ya. Misalkan kita sedang jalan-jalan, di situ ada air sungai, datang waktu sholat zuhur atau sholat asar, kita mau sholat, ya, misalkan di WC umum air sumur itu ngantri, adanya air sungai di situ. Nah, maka boleh kita menggunakan air sungai untuk berwudu, gitu. Dan selanjutnya
Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Nah ini ya, air sumur ini air yang lumrah ya, biasa kita gunakan untuk bersuci ya, untuk mandi wajib atau membersihkan badan kita, membersihkan pakaian kita. Ini air yang biasa memang kita gunakan ya, melalui keran ya, melalui pompa air dialirkan lalu kita berwudu ya. Itu jelas hukumnya mubah ya, boleh ya untuk bersuci. Wa ma'ul aini, dan selanjutnya adalah mata air ya. Biasanya di pegunungan itu ada selang ataupun ada apa ya, seperti air mancur gitulah kurang lebih ya, mata air, yaitu sah hukumnya untuk digunakan berwudu atau bersuci. Selanjutnya ma'us salji ya, ma'us salji, air salju ya, air salju ya. Barangkali sahabat-sahabat kalian sekalian ya, ada yang tinggalnya di apa namanya, di kutub gitu mungkin ya, kutub selatan, ada air salju ya. Mau sholat adanya cuma air salju, nggak ada air sumur, pada kering semua ya. Air salju yang dingin gitu kan, karena memang asalnya seperti itu, asalnya dingin, maka diperbolehkan untuk bersuci menggunakan air salju. Atau barangkali kita sedang ke suatu negeri, misalkan ke Jepang, itu ada air ya, ada turun salju, atau di luar negeri turun salju, kita mau berwudu ya, paling dekat misalkan hanya ada air salju ya di situ, maka diperbolehkan untuk menggunakan air salju ya untuk berwudu atau menghilangkan najis ya, atau menghilangkan hadas itu. Dan yang terakhir wa ma'ul barodi ya, adapun air yang diperbolehkan untuk bersuci ya, ini adalah air embun ya. Jadi boleh misalkan ada, kalau di kampung-kampung atau di desa-desa itu ya, yang udaranya masih dingin ditambah banyak pepohonan, turunlah misalkan embun ya, kabut nempel ke daun jadi embun. Nah boleh, nggak apa-apa kita berwudu misalkan ya, diambil, diusapkan ya, atau barangkali ya iseng-iseng kita taruh wadah ya di luar rumah, misalkan di atas genting, pagi-pagi turun kabut jadi embun, misalkan sampai dapat 1 ember gitu misalkan ini mah ya, maka itu sah untuk berwudu air embun tersebut. Nah ya sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, berdasarkan asalnya ya atau keasliannya. Jadi dari 7 itu ada air yang memang asalnya dari langit, kemudian ada juga air yang asalnya dari bumi ya. Kita perincikan mana saja air yang asalnya dari langit, seperti air hujan ya, terus air embun, air salju, kan itu semuanya asalnya dari langit ya, turunnya dari langit ya secara asalnya. Kemudian ada air yang keluar dari bumi, seperti ataupun memang asalnya sudah ada di bumi gitulah ya, seperti air laut, terus air sungai, air sumur, mata air ya, itu adalah air yang keluar ataupun secara asalnya memang dari bumi ya. Jadi kesimpulannya pada kajian kali ini, ada pun 7 macam air yang diperbolehkan untuk bersuci, ada 7 macam air. Wa ma'us samai, yang pertama adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri, yang ketiga adalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat adalah air sumur. Wa ma'ul aini, yang kelima adalah mata air. Wa ma'us salji, yang keenam adalah air salju. Wa ma'ul barodi, yang ketujuh adalah air embun.